Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Arbaina dari Fakultas Kedokteran Program Studi Psikologi Universitas Lambung Mangkurat. Kali ini kita akan membahas terkait bahasa di mata kuliah Psikologi Kognitif dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Syarif Hidayatullah, SPSI, MPSI Psikolog. Berbicara tentang bahasa sangat dekat dengan kita, apalagi kita setiap harinya tentunya ada berkomunikasi, baik itu pada diri kita sendiri maupun dengan orang lain. Yang pertama kita bahas yaitu definisi dari bahasa itu sendiri. Yang pertama, bahasa sebagai alat komunikasi antar anggota masyarakat berupa simbol bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Dan yang kedua, bahasa adalah sistem komunikasi yang mempergunakan simbol-simbol vokal atau dalam kurung bunyi ujaran yang bersifat arbitrer. Definisi bahasa yang kedua, bahasa dari bahasa Sanskerta atau bahasa adalah kemampuan yang dimiliki manusia untuk dipergunakan bertutur dengan manusia lainnya dengan tanda, misal kata dan gerakan. Menurut Karaf 1991 memberikan dua pengertian bahasa. Yang pertama, bahasa sebagai alat komunikasi antar anggota masyarakat, lalu yang kedua bahasa sebagai sistem komunikasi yang menggunakan simbol-simbol vokal seperti yang sudah dijelaskan di sini. Selanjutnya, sifat bahasa menurut Sair 2007. Yang pertama, bahasa adalah sebuah sistem. Yang artinya di sini adalah sistem berarti susunan teratur berpola yang membentuk suatu keseluruhan yang bermakna atau berfungsi. Yang kedua, bahasa itu berwujud lambang. Jadi kata lambang di sini sering dipadankan dengan kata simbol yang diartikan dengan pengertian yang sama. Sifat bahasa yang ketiga, bahasa itu berupa bunyi. Bahasa adalah bunyi, maka artinya sepenuhnya dapat dikatakan bahwa bahasa adalah sistem lambang bunyi, seperti itu. Sifat bahasa berikutnya yaitu bersifat arbitrer. Arbitrer artinya dipilih secara acak dan tanpa alasan. Sifat bahasa berikutnya yaitu bermakna. Karena bahasa sebagai sistem lambang yang berwujud bunyi dan sudah pasti melambangkan suatu pengertian tertentu. Tentunya memiliki arti. Yang keenam yaitu bahasa bersifat konvensional. Konvensional di sini ada hubungan antara lambang bunyi dan yang dilambangkannya bersifat arbiter, tapi penggunaan lambang tersebut untuk suatu konsep tertentu bersifat konvensional yang artinya semua anggota masyarakat bahasa harus mematuhi konvensi bahwa lambang tertentu itu digunakan untuk mewakili konsep yang diwakilinya. Sifat bahasa berikutnya yaitu unik, selanjutnya bervariasi, bersifat produktif, dan bersifat dinamis. Dan yang kedelapan yaitu bahasa itu merupakan identitas penuturnya. Selanjutnya hakikat bahasa menurut Sade Al-Wasilah 1993, bahasa itu sistematik. Yang kedua, bahasa itu manasuka atau arbiter seperti menurut yang sebelumnya. Yang ketiga, bahasa itu adalah ucapan atau vokal. Selanjutnya, simbol atau lambang. Bahasa itu mengacu pada dirinya sendiri. Bahasa itu manusiawi. Dan bahasa itu komunikasi. Itu tadi adalah sifat dari bahasa. Selanjutnya adalah fungsi dari bahasa. Yang pertama yaitu menyatakan ekspresi diri. Jadi bahasa sebagai alat untuk menyatakan ekspresi diri, menyatakan secara terbuka segala sesuatu yang tersirat di dalam dada kita atau sekurang-kurangnya untuk memaklumi keberadaan kita. Fungsi bahasa yang kedua adalah sebagai alat komunikasi. Bahasa adalah alat umum yang digunakan oleh manusia untuk berkomunikasi sejak lama. Fungsi bahasa yang ketiga adalah sebagai alat integrasi dan adaptasi sosial. Melalui bahasa,
Seorang anggota masyarakat perlahan-lahan belajar mengenai segala adat istiadat, tingkah laku, dan tata krama masyarakat. Dan fungsi bahasa yang terakhir adalah sebagai alat kontrol. Kenapa sebagai alat kontrol? Karena contohnya saja penggunaan bahasa sebagai alat kontrol sosial itu seperti ceramah agama atau dakwah. Lebih jauh lagi, orasi ilmiah atau merupakan alat kontrol sosial. Kita juga sering mengikuti diskusi atau secara bincang-bincang kan ya di TV atau radio atau media sosial lainnya. Di situ yang menunjukkan bahwa bahasa sebagai alat kontrol kita. Terima kasih. Itu saja yang dapat disampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.